Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Derica Risanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, sampah plastik menjadi masalah tersendiri yang perlu diperhatikan. Hal ini disebabkan sampah plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai. Sampah plastik juga tidak ramah lingkungan dan merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca jika penguraian sampah ini dilakukan dengan cara dibakar. Nah, bagaimana bila sampah plastik ini dimanfaatkan menjadi bahan bakar minyak yang ramah lingkungan? Bagaimana caranya? Baik, saat ini telah hadir bersama kita dosen inovatif dari Politeknik Akamigas Palembang, Indah Pratiwi STMT dengan inovasinya dari sampah plastik menjadi bahan bakar minyak ramah lingkungan. Selamat datang Mbak Indah. Ya, selamat datang. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Iya, alhamdulillah. Baik Mbak Indah, ini inovasinya mengenai sampah plastik ya, menjadi betul sekali. Bahan bakar minyak yang ramah lingkungan. Iya, betul sekali. Iya, bisa dijelaskan apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini? Baik, terima kasih. Jadi yang melatar belakangi kami untuk melakukan penelitian terhadap bahan bakar minyak dari sampah plastik yang ramah lingkungan ini adalah di mana kita ketahui bahwa di Indonesia saat ini mengalami krisis energi bahan bakar berasal dari fosil. Kita lihat di saat ini pemerintah sudah membuat bagaimana peraturan mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak yang berasal dari fosil, yaitu bahan bakar bensin, solar, maupun pertalite. Nah, di sisi lain, di Sumatera Selatan khususnya dan di Indonesia, sampah plastik semakin lama semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat. Dengan melihat keadaan seperti itu, kami ingin membantu pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, untuk menjadikan bahan bakar minyak yang berasal dari sampah plastik sebagai pengganti energi alternatif bahan bakar BBM dari energi fosil. Seperti itu. Kemudian daripada itu juga, saya ingin membantu pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dalam hal ini kita tahu bahwa di Kota Palembang khususnya saat ini banyak sekali terjadinya banjir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, polusi udara akibat penggunaan dari energi fosil, itu batu bara, kemudian contohnya seperti di Kabupaten Tanjung Inim, adanya PLTU yang mengakibatkan kondisi di sana, masyarakat di persekitaran Kabupaten Tanjung Inim tersebut mengalami kesehatan yang menurun akibat polusi udara tersebut. Hal inilah menjadi PR besar bagi kita semua, khususnya para dosen, untuk memanfaatkan energi baru terbarukan. Dan salah satunya yaitu memanfaatkan sampah plastik yang dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Begitu. Ini luar biasa nih ya, dari judulnya saja membuat masyarakat pasti tertarik nih. Sampah plastik seperti diketahui sangat banyak ya berada di sekitar kita dan sulit terdegradasi, memakan waktu yang cukup lama seperti itu. Oke, ini prosesnya bagaimana? Karena kan penasaran nih, jadinya jadi minyak ya. Iya, betul. Oke, bisa dijelaskan? Oke, jadi prosesnya kami pertama kali melakukan observasi terlebih dahulu. Di mana observasi yang kami lakukan di sini, kami melihat sampah-sampah plastik yang khususnya ada di Kota Palembang. Nah, kita lihat di sini contohnya seperti di dekat rumah susun. Kemudian di perairan sungai-sungai, banyaknya sampah-sampah plastik yang menumpuk. Kemudian kami melakukan observasi ke TPU Sukawinatan. TPA Sukawinatan, di mana di sana semakin lama semakin menumpuk adanya sampah plastik. Dan berdasarkan saya baca dari Dinas Lingkungan Hidup bahwa
Perharinya Dinas Lingkungan Hidup melaporkan bahwa sampah yang diterima mencapai 1.000 ton. Iya. Dan dari 1.000 ton tersebut, 52%-nya adalah sampah plastik Iya. yang dikonsumsi dari masyarakat Sumatera Selatan. Iya, itu baru di Sumatera Selatan Iya, ya. jadi begitu potensinya sampah plastik menjadi bahan bakar ini. Iya. Nah, jadi prosesnya setelah kami melakukan observasi tersebut, kami berpikir untuk menciptakan sebuah alat, Iya. memanfaatkan sampah plastik tersebut menjadi bahan bakar minyak yang ramah lingkungan. Iya. Dengan cara prosesnya adalah proses pirolisis. Iya. Di mana proses pirolisis adalah penguraian bahan baku yaitu sampah plastik dengan temperatur dan tekanan yang tinggi. Iya. Sehingga dia dapat menjadi bahan bakar cair. Iya. Nah, di sini alat yang kami gunakan adalah berasal dari reaktor Iya. reaktor yang terdiri atas pemanas. Pemanasnya kami berasal dari heater Iya. dari listrik ya. Nah, untuk reaktor ini kami desain dengan sedemikian rupa. Dalam hal ini reaktor yang kami desain adalah sebanyak untuk kapasitas 1 kg. Iya. 1 kg dari sampah plastik seperti itu. Iya. Nah, sampah plastik sendiri yang kami gunakan adalah jenisnya styrofoam, botol plastik, kantong plastik yang umumnya banyak dikonsumsi oleh masyarakat Sumatera Selatan seperti itu. Iya. Jadi kemudian sampah-sampah plastik tersebut kami bersihkan terlebih dahulu, dilakukan proses preparasi, pengecilan ukuran kurang lebih 2 cm. Setelah dilakukan preparasi dan pembersihan, maka sampah plastik tersebut dimasukkan ke dalam reaktor. Iya. Nah, di dalam proses reaktor ini akan terjadi proses pirolisis, proses pemanasan, di mana pirolisis ini berlangsung pada temperatur 300 sampai 500 derajat Celcius, menggunakan suhu yang tinggi. Nah, kemudian dari proses pemanasan tersebut akan terjadi proses kondensasi, di mana alat yang kami gunakan ada reaktor kedua namanya kondensator, di mana di sini dari bahan bakar gas, dari bahan bakar cair, proses penguraian tersebut, gas yang dihasilkan akan mengalami kondensasi di kondensator. Sehingga pada akhirnya akan menghasilkan produk minyak. Minyak dalam hal ini dari solar ya? sampah plastik. Nah, setelah kami lakukan uji laboratorium di Politeknik Akam Migas Palembang, kebetulan kami adalah di bidang teknik analisis laboratorium migas. Kurang lebih kami memahami juga prosedur untuk pengujiannya seperti itu. Nah, setelah kami lakukan beberapa parameter yang kami uji, hasil yang dihasilkan dari penelitian ini, sampah plastik menjadi bahan bakar yang telah kami buat adalah bahan bakurnya hampir sama dengan spesifikasi solar. Seperti itu. Dan itu bisa digunakan sebagai bahan bakar. Iya. Jadi bahan bakar ini yang berasal dari sampah plastik dapat digunakan untuk bahan bakar tentunya pengganti solar ya. Iya, seperti itu. Luar biasa ini. Tapi untuk kan reaktornya itu ada kapasitas ya. Iya, betul. Berarti itu ada 1 kilo plastik ya. Kurang lebih 1 kilo plastik itu menghasilkan berapa liter? Kalau berdasarkan eksperimen yang sudah kami lakukan, kami melakukan eksperimen ini dengan dibantu oleh mahasiswa kami. Kebetulan pada saat kemarin kami eksperimennya bersama mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas akhir seperti itu. Nah, di sini dari 1 kilogram sampah plastik yang dihasilkan sebanyak kurang lebih 750 mili. 750 mili, hampir 1 liter juga ya. Iya, seperti itu. Dan yang dihasilkan itu adalah solar. Apakah solar ini pernah di-compare dengan solar yang berada diperjualbelikan? Apakah sama? Ya, sesuai dengan hasil uji laboratorium kami tadi, bahwa spesifikasi hasil dari minyak bahan bakar yang kami hasilkan adalah hampir sama dengan solar dan menyamai spesifikasi yang sudah ditetapkan dari Dirjen Migas bahwa spesifikasinya seperti solar. Seperti itu. Sudah pernah diuji cobakan nggak mungkin dengan mesin berkendaraan bermotor seperti itu? Kalau dari sekarang untuk saat ini belum, karena kami baru sebatas hasil pengujiannya saja. Namun kedepannya harapan kami ini akan kami implementasikan menjadi bahan bakar untuk kendaraan seperti itu. Wah, luar biasa ya, karena
seperti diketahui sampah plastik yang sangat banyak berada di Sumatera Selatan dan di sekitar kita, bila dimanfaatkan kan, mendapatkan, hasil ekonomi yang cukup besar juga Iya, ya. betul sekali. Iya. Mhm. Tapi untuk prosesnya sendiri mungkin tidak ribet ya seperti itu, tidak membutuhkan waktu yang lama seperti itu? Sebenarnya untuk prosesnya ini tidak terlalu ribet Sulit kan, ya? tidak terlalu sulit, Iya. karena ini kami desain Mhm. utamanya untuk masyarakat Sumatera Selatan. Iya. Karena alat ini ke depannya harapan kami dapat bermanfaat khususnya untuk contohnya seperti tempat pembuangan akhir di Sukawinatan. Iya. Jadi di Sukawinatan tersebut, selain sebagai tempat penampung sampah plastik maupun Mhm. sampah-sampah lain, dan sampah plastik itu dapat digunakan langsung Mhm. di sana nanti akan berdiri, harapan kami berdirinya tempat pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak dari sampah plastik yang dihasilkan dari tempat penampungan di Sukawinatan tersebut. Iya, Seperti luar itu. biasa itu. Iya, Berarti kan harapan akan kami. didirikan lah di situ. Jadi, Iya, seperti langsung itu. dipilah ya, Langsung plastik dipilah. dan organik, dipisah sehingga sampah plastiknya bisa langsung digunakan kan Iya, betul. dibuat, sebagai BBM Iya, tadi ya. betul. Iya, Itu luar harapan biasa besar sekali ya. kami. Heeh, Ya, karena kita seperti itu. juga, sangat mendukung kalau pemanfaatannya menjadi besar ya untuk masyarakat di Sumatera Selatan. Seperti Iya, diketahui kan betul. Sukawinatan itu sudah tidak terbendung lagi ya sampah Iya, yang betul berada di sana. Jadi betul kalau tidak sekali. dimanfaatkan itu sangat sayang sekali, seperti itu. Betul Oke, baik. sekali. Itu untuk pengembangan ke depannya ya, Mbak, ya? Iya, Iya, oke, luar harapan biasa. kita. Ini berarti ada tim dong yang terlibat di sini? Iya, betul Iya, sekali. siapa saja ya? Jadi tim saya di sini dibantu oleh tim saya, Mhm. kelompok saya namanya Ibu Dian. Iya. Kebetulan beliau menjabat sebagai ketua program studi. Mhm. Kemudian kita juga dibantu oleh namanya di kampus kami itu Mhm. Pusat Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan. Iya. Kemudian kita dibantu juga UPPM di kampus kami Politeknik Akamigas Palembang. Mhm. Dan yang paling utama dari Direktur Politeknik Akamigas Palembang beserta Iya. pimpinan-pimpinannya. Selanjutnya kita yang paling dibantu oleh dari tim laboratorium Politeknik Akamigas Iya. Palembang. Wah, luar biasa Dan ya support mahasiswa sistemnya ya. dari Politeknik Iya. Akamigas Palembang yang sudah Iya. banyak membantu Luar biasa sekali. prosesnya. Oke. Iya. Dalam proses inovasi ini apakah terdapat hambatannya? Kan ini ada alat nih. Alat ini berarti ada yang membuat ya. Iya, Itu betul. kan tidak mudah untuk membuat alat, reaktor seperti itu sekalian dengan kondensatornya, Iya, berarti itu betul. membutuhkan tenaga ahli yang lain juga, Iya, seperti itu? betul. Iya. Apakah alat ini sudah diperbanyak? Karena kan ini yang penting. Untuk saat ini kami hanya baru di prototipe saja. Iya. Namun ke depannya harapan saya alat ini dapat diperbesar Mhm. dan dikembangkan lebih banyak karena sangat bermanfaat untuk masyarakat khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Iya. Dan alat ini harapan saya nanti di tahun 2030 harapan saya bisa menjadi pembangkit listrik tenaga bahan bakar dari sampah plastik seperti Iya. itu. Wah, luar biasa ya. Iya. Kita tunggu nanti Iya. inovasi yang lebih besar lagi Iya, dari sini ya. seperti itu harapannya. Oke. Baik, Mbak Indah, terakhir nih ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah, Mbak, silakan. Baik, untuk pada para sahabat inovasi, saya mengajak para inovasi yang lainnya, masyarakat di Sumatera Selatan, marilah mulai dari saat ini kita melakukan tertib terhadap sampah plastik, di mana sampah plastik ini sebenarnya amat sangat menguntungkan untuk kita. Yaitu yang pertama kita dapat mengatasi krisis energi pada saat ini. Yang kedua, kita dapat meningkatkan ekonomi kita apabila pemanfaatan dari sampah plastik ini menjadi bahan bakar minyak. Seperti itu. Yang ketiga, akan mengurangi polusi udara khususnya ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan seperti itu. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru yang dalam hal ini sudah mengadakan suatu kegiatan seperti pemilihan inovator. Kemudian saya berterima kasih banyak kepada Bapak Balai Penelitian dan Pengembangan Balitbangdak Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian saya berterima kasih kepada Direktur Politeknik Akamigas Palembang. Terima kasih kepada semua akademika di Politeknik Akamigas Palembang.
Iya, luar Iya, biasa seperti sekali itu. Indah ya, Ya, untuk inovasinya kali ini. Dan terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah dan tetap terus berinovasi. Kami tunggu inovasi selanjutnya dari Akamigas Palembang ya. ya, Oke. terima kasih. Baik, sahabat inovasi, dengan metode konversi plastik menjadi BBM, sampah plastik tidak lagi menjadi masalah dan pemerintah bersama dengan masyarakat dapat bekerja sama menanggulangi perubahan iklim dengan mengurangi produksi emisi gas rumah kaca. Dan sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar pada podcast One Day One Innovation. Kami tunggu like serta subscribe-nya. Dan kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, salam inovasi.